Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu bola kembali ya, sepatu bola seperti ini. Ini adalah sepatu bola lokal produk Indonesia dan ini mereknya itu Lotto ya. Di sini ada tulisannya Lotto, di sini ada tulisannya Lotto, dan di dalam lidahan ini ada tulisannya Lotto. Dan ini tipenya adalah Lotto Blade FG Safety. Lotto Blade FG Safety ya. Dan outsole-nya adalah seperti ini. Ini nanti saya akan jahit ya. Dan ini sudah saya kasih jalan benang ya. Ini sudah ada jalan benangnya. Kalau dilihat-lihat ya, sepatu ini juga bagus ya untuk bermain bola, dan outsole-nya juga lumayan ya. Dan ini adalah penampilan atau penampakan insole-nya ya. Insole-nya warnanya juga stabilio dan liningnya juga bagus lah ya. Dan kita nanti akan jahit. Dan ini seperti sepatu bola seperti spek dan ortus ya, biasanya ininya dilem sekalian ya. Ini akan sangat susah ya. Kelenturannya sudah saya perlihatkan seperti ini ya. Lumayan lah untuk ini juga kuat untuk menjahit. Oke, kita lanjut saja di meja pengerjaan agar kawan-kawan paham gimana cara menjahit sepatu Lotto ini ya. Ini talinya sudah dilepas dari sananya, jadi lebih mudah, dan kita harus membongkar ini ya, bagian insole yang sangat menyebalkan ini ya. Tapi kita harus hati-hati agar tidak ada sisi yang hilang atau sisi yang menempel di bagian tekson ya. Kalau kawan-kawan pengen cepet bisa dikasih aseton ya. Tapi karena saya peragakan manual, jadi saya tidak kasih apa-apa. Saya hanya pakai tangan kosong ya. Caranya seperti ini ya. Kita tarik-tarik seperti ini ya. Sedikit demi sedikit. Nggak bisa langsung ditarik begini, nggak bisa ya. Sedikit demi sedikit seperti ini. Biar ini tidak ada yang mengelupas ya. Bagian apa ini? Bagian insole tidak ada yang mengelupas. Oke, kalau kawan-kawan bertanya, itu kalau insole-nya dijahit sekalian gimana bos ya? Kalau insole-nya dijahit sekalian itu nanti kurang bagus lah ya. Ini tidak bisa dicuci, insole tidak bisa dicuci, dan nanti di sini akan membuat sepatu itu kalau dicuci tidak cepat kering ya, karena bagian sininya, bagian teksonnya tertutup oleh insole. Dan jahitannya pun nanti tidak bisa kuat ya, karena ya kuat sih kuat, tapi lebih kuat yang dilepas, karena ini nanti benang di sini itu akan kayak ada pegasnya ya, jadi akan bisa mengencang dan mengendor ya, jadi tidak stabil. Tapi kalau langsung dijahit tanpa mengenai insole nanti akan stabil. Cuman kalau kawan-kawan pengen kuat, mending setelah dijahit ini dikasih lem lagi baru ditempelkan, daripada harus dijahit sekalian sama insole-nya. Saya sering tekankan untuk menjahit sepatu bola ya, harus dikasih jalan benang terlebih dahulu ya. Jalan benangnya ini kalau bisa pakai solder, jangan pakai alat sayat. Karena apa? Kalau pakai alat sayat, nanti sayatannya bisa meluas, bahkan bisa menjadi lebih dalam dan membuat ini terbelah menjadi dua ya. Kalau pakai solder nanti bahannya akan merekat kembali ya. Setelah disolder itu bahannya akan merekat karena ini dipanaskan ya. Jadi tidak akan melebar atau tidak akan lebih dalam lagi, atau lukanya akan merembet ya. Kalau pakai solder itu aman. Dan saya sering tekankan untuk menjahit sepatu bola itu kita ideal nomor 12 ya. Kadang juga ada yang nomor
15, tapi saya sering pakai nomor 12. Jangan pernah memakai benang yang terlalu gede, ukuran nomor 18 ya, atau yang lebih gede lagi ya. Karena apa? Karena emang sih kalau lebih gede itu lebih kuat, tapi semakin gede itu nanti akan semakin menonjol, dan tonjolan itu akan bisa terkena gesekan saat kita bermain bola ya. Gesekan sama bola itu akan membuat benang malah lebih cepat rusak. Dan ketika kita memulai jahitan ya, kita usahakan mulai dari daerah sini. Karena apa? Daerah sini itu yang jarang kena benturan, jarang kena tarikan ya. Karena sepatu bola itu yang paling kena tarikan itu di bagian sini, depan dan belakang ya. Sini itu tidak terlalu kena tarikan, makanya untuk memulai dan mengakhiri saya sarankan di sini. Dan di sini pun kita lihat ya, nanti tertutup enggak ya. Kalau kita seperti ini ya, jadi kita seperti ini. Jadi kita lihat nanti bisa tertutup enggak ya. Kalau enggak bisa tertutup, mending kita ganti aja dari yang lainnya. Kita pasang insolnya bentar ya. Nanti bisa tertutup ya. Jadi bisa kita jahit di sini. Jadi nanti sambungannya akan tidak terlihat karena sambungannya nanti akan tertutup oleh insol ya. Oke ya, jadi kita mulai di sini dan kita akan mulai mencantolkan benangnya. Barulah kita ukur. Setelah kita ukur, barulah kita mulai menjahit. Dan kita lihat ya, sepatu Lotto Blade FG Safety itu seperti apa ya ketika dijahit. Ini kelihatannya soalnya keras banget ya. Kelihatannya keras banget dan kelihatannya juga berat ya. Tapi ketika kita coblos pakai jarum, ternyata ringan ya. Kelihatannya aja yang berat, tapi ternyata ringan. Jadi untuk kawan-kawan yang mempunyai sepatu seperti ini, kalau mau dijahit sendiri, gampang ini ya. Tidak terlalu berat. Bahkan menurut saya ringan. Cuman ketika menarik ini agak susah ya. Bahaya kalau langsung kita tarik langsung, nanti jarumnya akan patah yang jelas. Kita lanjut untuk menjahitnya ya. Di bagian belakang sini agak berat. Dan ketika menjahit ya, harus digoyang-goyang seperti ini ya. Yang kedua, ketika kita menarik juga harus digoyang-goyang seperti ini. Oke, nanti kalau ada yang kesulitan nanti akan saya kasih tips ya buat kawan-kawan biar menjahitnya itu gampang. Oke, saya lanjut untuk menjahitnya. Tadi yang saya janjikan adalah gimana agar mudah untuk menarik ya, karena di sini itu biasanya sulit dan kita harus pakai lilin atau pelumas lainnya seperti oli atau sabun, dan ketika kita menarik adalah seperti ini ya. Oke, akan saya praktekkan ketika kita menarik ya, seperti ini. Seperti ini ya. Terus kita agak ke belakang sedikit seperti ini. Supaya apa? Supaya benang tidak putus ya. Nah, setelah seperti ini, jangan langsung ditarik. Kita dorong ke depan. Seperti ini. Kita dorong ke depan. Ketika sudah seperti ini, barulah kita tarik ya. Nah, seperti ini kita tarik benangnya. Dan ini akan aman ya. Benang tidak terluka.
Itu solusi untuk yang biasanya ketika menarik benangnya semua putus ataupun rantas ya. Jadi caranya seperti itu. Seperti ini ya. Kita goyang-goyangkan. Setelah seperti ini, kita dorong ke depan. Setelah benang sudah di tengah-tengah seperti ini, kita tarik benangnya. Nah, itu benangnya ketarik, barulah kita masukkan. Ya. Saya ulangi lagi ya, biar kawan-kawan paham dan jelas ya, agar nanti waktu mempraktekkan sendiri tidak ada lagi komentar yang benang saya putus gitu ya. Biar semua komentarnya alhamdulillah benang saya jahitannya rapi, benangnya tidak putus gitu ya. Saya inginnya seperti itu. Ini seperti ini, kita miringkan ke belakang ya, seperti ini. Tapi jangan terlalu miring, nanti jarumnya juga bisa patah. Miringkan ke belakang seperti ini. Kalau sudah ujungnya keluar, kita dorong ke depan, kita tarik. Nah, seperti itu. Ini sudah ada benangnya, tinggal kita masukkan ya. Itu bagi kawan-kawan pemula ya. Bisa dengan cara seperti itu. Saya praktekkan terus ya, biar kawan-kawan biar sampai bosan ya. Kalau sudah bosan berarti kawan-kawan sudah bisa ya, sudah tahu. Kalau belum bosan berarti belum bisa. Oke ya, kita akan memasukkannya dan saya akan membuat kawan-kawan itu biar bosan ya. Bosan untuk melihat cara ini. Kalau sudah bosan berarti sudah bisa. Kita tarik seperti ini. Ya, agak dimiringkan ke belakang, dorong ke depan. Nah, ditarik seperti ini. Sangat mudah. Oh iya, apakah ini bisa dipraktekkan di bagian tengah dan depan? Jawabannya adalah bisa ya. Saya jahit dulu, nanti kalau sudah sampai di samping atau depan, nanti akan saya perlihatkan lagi cara seperti tadi. Kita akan praktekkan lagi di bagian samping ya. Tadi saya praktekkan di bagian belakang, tinggal kita praktekkan di bagian samping. Apakah ini bisa? Ya menurut saya itu lebih bisa ya, karena samping itu lebih tipis daripada yang bagian belakang. Kita tarik seperti ini. Jarumnya kita agak tarik ke belakang. Setelah ujung jarumnya keluar, kita dorong sampai benang ini ada di tengah. Nah, seperti ini. Ini benang sudah ada di tengah, kita tarik. Ini nggak akan putus ya ketika kita tarik seperti ini. Dan ternyata ketika di tengah pun kita bisa menggunakan cara tersebut ya. Tapi cara itu akan sangat lama, membuat kerjaan kita lebih lama ya. Tapi demi agar benang tidak putus, dan bagi pemula yang masih belajar, agar bisa menjahit sepatu sendiri di rumah, terutama sepatu seperti ini ya, sepatu loto atau sepatu apapun yang outsole-nya agak keras ya. Oke, dan masih saya lanjut biar kawan-kawan itu paham betul ya. Nanti kalau sudah paham bisa dipraktekkan dan pasti tidak akan mengalami kesulitan dan tidak akan mengalami benang putus lagi. Kenapa saya pakai cara ini ya? Karena saya mempraktekkan kepada kawan-kawannya. Sebenarnya saya tidak perlu pakai cara ini ya kalau untuk saya pribadi, karena sudah terbiasa ya. Nah, ini saya hanya untuk mempraktekkan agar kawan-kawan di rumah bisa menjahit sepatu bolanya sendiri di rumah.
kita akan lanjut di bagian depan. Ini saya akan praktekkan cara yang tadi saya praktekkan di bagian depan itu bisa apa enggak ya. Yang jelas bagian depan ini adalah bagian tersulit ya. Kita tarik agak ini ya, seperti ini kalau lurus ya. Nah ini kalau miring seperti ini, kita miringkan. Nah kalau sudah, kita dorong biar benangnya itu di tengah seperti ini, barulah kita tarik. Nah seperti itu. Ternyata di depan juga bisa. Ini emang terkesan agak lambat ya, tapi walaupun lambat aman, benang tidak putus ya. Makanya untuk cara ini saya hanya sarankan untuk yang pemula. Kita ulang lagi dan kita tarik seperti ini untuk bagian depan. Nah ternyata bisa juga. Dorong ke depan, tarik. Nah oke, mungkin itu yang caranya yang bisa saya sampaikan, bisa saya share untuk membuat menjahit sepatu bola ini semakin mudah untuk pemula ya. Walaupun hasilnya lebih lama tapi mudah dan tidak putus benangnya. Untuk hasil jahitan nanti akan saya share ke kawan-kawan ya. Oke, dan janji saya tadi akan memperlihatkan hasilnya ketika dijahit ya. Ini hasilnya saya mulai dari sini tadi ya. Hasilnya adalah akan seperti ini. Saya mulai dari sini. Ini hasilnya pakai cara yang untuk pemula tadi ya. Hasilnya tetap rapi karena jalan benangnya juga saya lurus. Dan saya juga memakai benang yang sama ya, yaitu benang hitam. Oke ya, jadi seperti itu hasilnya. Untuk kawan-kawan yang mempunyai sepatu loto seperti ini bisa dijahit sendiri di rumah dengan teknik yang tadi sudah saya share, sudah saya pertontonkan. Moga dengan teknik tadi kawan-kawan bisa menjahit sepatunya sendiri di rumah dengan tangan sendiri. Oke kawan-kawan, jadi seperti tadi caranya. Semoga ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.